Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Cek Termanto dalam Wild Hunter Boom. Dan kali ini saya nggak akan menyuguhkan konten berburu ataupun review senapan. Cuman banyak teman-teman pemula yang request ke Wild Hunter, Bang, bagaimana caranya kita sebagai pemula atau newbie memilih senapan yang tepat untuk senapan kita yang pertama. Jadi kita akan coba bahas apa aja yang harus teman-teman tanyakan ke para seller di Indonesia. Teman-teman bisa melakukan pembelian senapan dimanapun, asal betul-betul mengecek dulu siapa penjualnya dan apakah senapan itu aman atau tidak, seperti itu. Kita akan coba bahas langkah pertama teman-teman ketika memutuskan untuk membeli sebuah senapan untuk senapan pertama teman-teman. Yang pertama, teman-teman pastikan dulu model senapan yang teman-teman inginkan itu modelnya harus betul-betul yang sangat mewakili karakter teman-teman. Itu ada Predator, ada Classic Design, kemudian ada model Air Force Condor, kemudian ada Uklik dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada Gejluk. Dan itu sekarang senapan Indonesia sangat menghiasi sekali karena sangat banyak sekali konten kreator yang membuat senapan dengan model-model yang sangat menarik sekali. Nah, jadi yang pertama harus tanyakan ketika teman-teman sudah memastikan senapan yang teman-teman sukai. Yang pertama adalah spek dari senapan itu sendiri. Mulai dari bahan chamber, kemudian yang kedua bahan laras, kemudian yang ketiga bahan hand grip, kemudian pairnya teman-teman harus tanyakan pair yang digunakan. Kemudian ruang ledaknya juga teman-teman harus tanyakan. Kemudian dalaman dari si senapannya itu apakah bahannya besi, apakah stainless ataupun lain sebagainya. Kemudian setelah spek itu teman-teman dapatkan dari si penjual atau seller, teman-teman kaji terlebih dahulu. Kenapa harus dikaji? Karena memang senapan yang teman-teman beli itu menentukan beberapa tahun ke depan teman-teman menggunakan senapan tersebut. Kalau nggak dicek dari pertama teman-teman beli, itu saya kira akan berdampak kepada waktu yang bisa digunakan untuk menggunakan senapan tersebut. Makanya harus dicek dulu dan teman-teman harus dikomunikasikan dulu sama teman-teman yang sudah senior. Ini speknya, bagaimana pendapat mereka, dan mungkin itu salah satu cara yang sangat ampuh ketika teman-teman ingin memiliki senapan terbaik teman-teman, seperti itu. Yang kedua, setelah teman-teman mengetahui spek dari si senapannya, kemudian yang kedua teman-teman tanyakan adalah kualitas akurasi. Nah, di sini juga teman-teman harus betul-betul memastikan bahwa akurasi yang didapatkan dari senapan yang teman-teman beli itu harus betul-betul optimal dan bagus. Jangan sampai ketika senapan tidak dites, ketika datang ke rumah masing-masing, ketika kita order secara online, apalagi online ya, pasti melalui tahap pengiriman barang yang cukup lumayan panjang prosesnya. Jadi ketika datang, misalkan saya di Bandung, teman-teman ada di Bali misalkan ya, itu kan lumayan jauh juga. Jadi ketika datang ke rumah, posisi larasnya atau akurasinya ngacak, itu kan sangat nantinya akan menguras waktu lebih lama. Ketika teman-teman berkomunikasi dengan penjualnya, ini gimana kok ngacak, jadi kan nanti solusinya juga dari si penjualnya kirim balik ke Bandung atau kirim balik kemana, itu kan memakan waktu, biaya dan sebagainya. Setelah teman-teman memastikan akurasinya bagus, sudah dicek oleh si seller. Yang ketiga, teman-teman pastikan kualitas power. Ini kualitas powernya juga teman-teman harus betul-betul pastikan bahwa chamber yang dimuat dari senapan yang teman-teman pilih itu betul-betul mempunyai kualitas yang baik. Jadi ruang ledak sangat berpengaruh. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah percobaan, misalkan kita analogikan teman-teman membuat sebuah percobaan antara kelas small game, medium game, dan big game. Jadi ketiga kelas ini apakah bisa diraih dengan ruang ledak atau power yang dimiliki oleh chambernya itu sendiri atau tidak, seperti dia. Misalkan kita ingin nembak target yang kecil, kita setting untuk small game dan itu berpengaruh kepada jumlah tembakan yang super banyak sekali. Kemudian ketika teman-teman ingin tes yang kedua di medium game, teman-teman bisa dapatkan power yang lebih besar lagi, kemudian untuk nembak target-target yang sedikit lebih besar tapi medium. Kemudian yang ketiga adalah target-target besar, jadi target-target yang bisa bisa dibilang target itu besar sekali ya, target besar
kayak misalkan musang ataupun babi hutan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu adalah tips yang bisa Wild Hunter berikan kepada teman-teman ketika memutuskan untuk membeli senapan. Jadi ketiga poin ini harus betul-betul dicek sangat detail sekali, mulai dari spek, yang kedua adalah akurasi, yang ketiga adalah kualitas power. Kemudian yang keempat ini adalah sesuatu yang wajib juga ditanyakan tapi tidak masuk ke yang empat. Pastikan kendala apa saja yang sering terjadi pada senapan yang teman-teman ingin beli. Jadi mungkin kalau misalkan ada sebagian seller yang super jujur, ada sebagian seller yang menutupi masalah yang terjadi pada senapan. Jadi teman-teman harus tanyakan, mudah-mudahan dijawab dengan jujur oleh si penjualnya, apa kendala yang sering terjadi pada senapan yang akan teman-teman beli. Kalau misalkan teman-teman mengetahui kendala apa saja yang bisa terjadi saat teman-teman gunakan senapan itu, teman-teman bisa antisipasi sebelum pengiriman. Teman-teman bisa siapkan spare part yang sewaktu-waktu bisa cepat rusak pada senapan tersebut. Itu sangat penting sekali. Jadi apalagi teman-teman berada di daerah yang cukup lumayan jauh dari keramaian kota dan teman-teman susah untuk mengakses part tersebut, teman-teman bisa harus pastikan sebelum teman-teman mengirim senapan itu. Jadi itu adalah tips untuk teman-teman ketika ingin membeli sebuah senapan. Pertama kali yang harus ditanyakan adalah 3 poin tersebut dan 1 pertanyaan untuk teknis yang sering terjadi atau kendala pada senapan yang teman-teman akan beli. Seperti itu. Itu adalah salah satu jawaban dari pertanyaan teman-teman pemula yang banyak sekali di kolom komentar dan masuk ke WhatsApp juga, melalui DM juga. Bagaimana cara newbie untuk memastikan senapan yang kita pesan itu luar biasa, seperti itu. Dan untuk pemula ini saya tidak ingin menggurui atau memberikan wejangan yang sifatnya kayak mendikte atau ngasih tahu, kita sharing saja. Jadi yang paling pertama harus diperhatikan oleh teman-teman ketika punya senapan dan teman-teman baru pertama kali menggunakan senapan. Yang pertama, teman-teman harus punya coach. Teman-teman cari orang yang sudah lama menggunakan senapan angin, minimal beliau sudah merasakan bagaimana proses ketika beliau di dalam hutan menggunakan senapan. Yang kedua, teknis di dalam hutan. Teknis ini sangat penting sekali karena posisi nembak itu harus seperti apa, kemudian penggunaan peluru itu harus saat kondisi apa, itu harus sangat penting sekali. Kalau misalkan teman-teman baru pertama mencoba senapan kemudian hanya mengira-ngira sebuah sistem yang dimiliki oleh senapan, itu sangat salah besar. Jadi misalkan banyak teman-teman yang membuat konten atau di Wild Hunter juga tentang bagaimana cara menggunakan senapan angin untuk para pemula. Itu sangat banyak sekali, teman-teman bisa pelajari di situ. Jadi yang kenapa saya sangat cerewet sekali dari awal kemunculan Wild Hunter, selalu cerewet, teman-teman harus jangan sampai teledor menggunakan senapan angin, karena bagaimanapun ini adalah hobi yang sangat berbahaya sekali. Meskipun memang golongannya memang bukan senjata api, tapi untuk senapan gas ini sudah mampu menembus target yang sangat besar sekali. Mungkin untuk pecinta uklik juga teman-teman gak bisa santai juga, karena uklik juga sangat berbahaya. Jadi apapun senapan yang teman-teman miliki, mau PCP, mau uklik, mau spring gun, mau gejluk, itu sangat berbahaya. Jadi harus betul-betul dipastikan teman-teman mengerti apa yang teman-teman akan lakukan pada senapan itu. Oke, jadi salam satu laras, salam untuk newbie, untuk para penghobi baru, dan tetap safe, tetap mengutamakan keselamatan. Hobi ini adalah untuk membuat kita refreshing, bukan untuk membuat kita lebih kacau ya. Jadi thank you banget teman-teman udah menonton video ini. Mudah-mudahan tips dari Wild Hunter itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan mudah-mudahan bisa menjadi satu panduan untuk teman-teman pemula. Salam selaras, ikuti seluruh kegiatan dari Wild Hunter. Boom.